元归一胆。七瓶顶级弹药。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-476. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 475. Kemarin kompetisi putaran ketiga telah dimulai. Ketua yang mempersilakan para murid untuk memilih bahan-bahan apa saja yang mereka perlukan untuk membentuk pil yang diinginkan. Hanya saja, permunian yang kali ini mereka lakukan tidak semudah yang mereka kira. Karena sebagai Raja Obat level 7, tentu membuat pil tingkat tinggi akan mudah mereka lakukan. Maka karena itulah tekanan spiritual tingkat 7 pun digunakan. Melakukan pemunian di tengah kondisi seperti ini bukanlah perkara yang mudah. Selain bertahan dari tekanan kuat ini, para peserta harus berkonsentrasi agar pil yang mereka munikan bisa dibentuk dengan sempurna. Ketika para peserta sedang sibuk-sibuknya membentuk pil, berbeda dan Kinchan yang hanya santuy-santuy saja. Jangankan membentuk pil, tungku saja tidak dia keluarkan. Padahal waktu terus saja berjalan. Sesaat kemudian, Imo menjadi orang pertama yang berhasil membentuk pil kelas 7. Tidak hanya Imo saja, namun beberapa murid lainnya secara perlahan telah berhasil menyelesaikan permunian. Hanya saja perhatian langsung dialihkan kepada Kinchan, karena kini ia mulai melakukan sesuatu. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Masih di kompetisi putaran ketiga, Kinchan yang sebelumnya tidak berbuat apa-apa telah mengeluarkan tungkunya. Tidak berhenti sampai di situ saja, ia juga mulai mengeluarkan bahan-bahan yang dirinya miliki dan memasukkannya ke dalam tungku. Para tetua mulai memperhatikan pergerakan yang dia lakukan. Hanya saja mereka beranggapan kalau Kinchan sudah terlambat. Karena bagaimanapun ia baru saja memulai permunian. Sedangkan waktunya sendiri sudah hampir habis. Mereka terus saja menganggap tindakan Kinchan itu sia-sia. Karena pemunian yang akan dia lakukan pasti akan gagal. Xuanzang tidak berpikiran seperti itu dan tetap yakin kepada Kinchan. Kini Kinchan terus melakukan pembakaran melalui apinya. Proses pembakaran yang dia lakukan berbeda dan para peserta lainnya. Karena terlihat kalau beberapa kali Abang Kinchan mengubah jenis api dan juga tingkat panas dari setiap apinya. Dan waktu yang hanya tinggal beberapa detik saja, Kinchan masih tetap tenang. Sampai akhirnya pil-pil yang dia murnikan selesai dalam sekejap mata. Ini bahkan lebih cepat dari para peserta lainnya. Seluruh tetua tidaklah menduga Kinchan bisa melakukan permunian secepat itu. Bahkan jumlah pil yang ia hasilkan juga cukup banyak. Selepas Kinchan memunikan pil, 2-3 detik kemudian kompetisi putaran ketiga pun telah usai. Ketua yang meminta para peserta untuk menghentikan permunian karena waktunya sudah habis. Jadi saatnya lah penilaian akan dimulai. Para peserta paham dan mereka pun menyimpan masing-masing tungku yang sebelumnya digunakan. Ketua yang meminta seluruh tetua untuk ikut dirinya dalam melakukan penilaian. Yang pertama kali dinilai adalah pria bernama Kui Xingyu. Total ada 7 pil yang berhasil dirinya murnikan. Ketua yang memberikan pujian kepadanya karena 7 obat ini berada di kelas 7 tahap akhir. Hanya saja kualitas yang terbaik cuma ada 1 saja. Sedangkan 6 lainnya cuma berkualitas sedang saja. Walaupun begitu, para tetua tetap memberikan pujian atas pencapaian yang Kui Xingyu dapatkan. Karena bagaimanapun dia melakukan permunian di bawah tekanan kekuatan spiritual tingkat 7. Menyempurnakan pil sampai kelas ke-7 merupakan pencapaian yang besar. Bahkan dia itu memiliki 1 pil yang berkualitas terbaik. Setelah melakukan penilaian kepada Kui Xingyu, kini para tetua berpindah kepada Xu Tian. Ia tidak kalah hebat karena juga mampu memunikan 7 pil sekaligus. Ketua yang memberikan pujian atas kehebatannya. Karena 5 pil yang berhasil setia murnikan berhasil mendapatkan kualitas sedang. Tapi sayangnya 5 sisanya memiliki kualitas rendah. Walaupun begitu, pil ini tetap adalah pil spiritual tingkat 7 tahap akhir. Para tetua menyayangkan tidak ada satupun pil yang memiliki kualitas terbaik. Setelah dari Xu Tian, kini balik kepada Yan Qingdao.
Dengan begitu percaya diri, ia pun memperlihatkan pilnya, yang mana sempat keluar sosok naga dari pil tersebut. 六枚中等，紫渊归一胆。 Ini terjadi karena ia memunikan pil naga merah Sanwan. Ini juga merupakan pil akhir tingkat 7. Ada 3 butir kualitas premium, 5 butir kualitas sedang. Sepertinya saat ini pilihan Qingdao lah yang terbaik. Bahkan Ketua Ouyang sangatlah bangga kepadanya. Setelah semua itu, kini adalah giliran dari Yu Xiao. Sama seperti Yan Qingdao, pil yang dia ciptakan juga membentuk sosok hewan spiritual. Yang dirinya buat adalah Raja Macan Hitam Xingdan. Ini merupakan pil akhir kelas 7. Ada 2 yang memiliki kualitas terbaik dan 6 yang masih berada di kualitas sedang. Walaupun gitu, pil yang Yu Xiao murnikan sudah sama hebatnya dengan milik Yan Qingdao. Orang-orang begitu terpukau dan kemampuan mereka berdua. Selain itu hanya tinggal Yimo dan juga Qin Chen saja yang belum melakukan penilaian. Kini adalah giliran dari Yimo, yang mana pil yang dirinya murnikan sepertinya bukanlah pil biasa. Sebab ledakan kekuatan muncul, padahal itu hanyalah sebuah pil saja. Namun bagaimana bisa memberikan ledakan kekuatan sebesar itu? Bahkan fenomena aneh juga sempat terjadi. Pil-pilnya pun mulai Yimo perlihatkan. Ini adalah pil kelas 7 terbaik, yakni merupakan obat mujarab Tian Kufai. Yimo berhasil menciptakan 10 pil. Ada 5 pil yang berkualitas terbaik dan 5 sisanya berkualitas sedang. Qin Chen juga tertarik kepada Yimo karena tidak ada satupun pil yang berkualitas rendah. Selain itu, pil yang dirinya ciptakan merupakan pil langka. Tetuanya pun merasa sangat bangga karena pasti Yimo akan menang. Hanya saja para tetua masihlah fokus untuk melakukan penilaian. Kini mereka akan berpindah kepada Qin Chen. Ketika peserta lainnya saat heboh, berbeda dengan pil ciptaan Qin Chen. Tidak ada satupun ledakan kekuatan ataupun hewan yang muncul, yang seakan-akan ia hanyalah memunikan pil biasa saja. Melihat Ketua yang terdiam membuat para tetua penasaran dan pil apa yang telah Qin Chen ciptakan. Walaupun begitu, tidak satupun tetua yang tahu ini pil apa. Bahkan ketika menyentuhnya, pil milik Qin Chen langsung menghilang. Mereka menganggap kalau ini adalah pil yang cacat. Atau dengan kata lain, pemunian yang sebelumnya Qin Chen lakukan telah gagal. Mendengar apa yang mereka katakan membuat Xuanzang dan Huang Fu merasa begitu sedih. Sedangkan para tetua lainnya mulai mentertawakan hasil yang didapatkan oleh Qin Chen. Mereka mulai berbicara kepada Xuanzang mengenai kegagalan yang didapatkan oleh wilayah timur. Dan gagalnya Qin Chen maka tentu saja akan berakibat fatal kepada wilayah Baitianyu. Para tetua mencoba menghibur Xuanzang karena selama ia meminta bantuan kepada mereka, tentu saja para tetua ini akan memberikan sedikit bantuan kepadanya. Tetua Menara Wanbo juga sama terkejutnya karena ini sama saja dengan akhir dari hidupnya. Karena dan kalahnya Qin Chen, tentu saja dirinya akan membayar begitu banyak taruhan kepada kekalahan Qin Chen. Hanya saja Ketua Ouyang masih belum memberikan penilaian apapun. Ia terus memperhatikan pil Qin Chen dan mulai menyadari kalau ini pasti adalah pil jiwa Ouyang. Apa yang dikatakan seketika saja membuat semua orang terkejut. Pasalnya itu adalah pil kelas 8. Hanya saja Ketua Ouyang menganggap permuniannya telah gagal. Ini pun menyebabkan pil ciptaan Qin Chen menjadi tidak berguna. Walaupun begitu, Qin Chen masih senyum-senyum saja. Hingga akhirnya Ketua Ouyang pun mengumumkan kalau pil Qin Chen memang adalah kelas 8. Tapi pilnya itu telah gagal, yang membuat ia juga gagal dalam putaran ketiga. Xuanzang dan Huang Fu hanya bisa pasrah saja. Sedangkan Ketua Ouyang meminta Qin Chen untuk tidak berkecil hati. Karena dia yakin kedepannya Qin Chen pasti akan menjadi alkemis yang hebat. Kelihatan jelas kalau Ketua Ouyang juga menyayangkan kegagalan dari Qin Chen. Padahal itu berharap begitu banyak kepadanya. Di saat Ketua Ouyang mengumumkan hasil keseluruhan pada putaran ketiga, Qin Chen pun menghentikannya. Seketika saja perhatian pun kembali tertuju kepadanya. 要懂得谦虚。考核失败，可惜了。我宣布，3轮。Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini malah bersambung. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Sepertinya Ketua Ouyang sudah melakukan penilaian kepada semua peserta, termasuk juga dengan Qin Chen. Jadi pada kali ini dirinya akan memperlihatkan siapa saja yang telah berhasil mendapatkan poin tertinggi.
Melihat nama Qinchan yang menjadi pemenangnya membuat orang-orang menjadi sedih, terutama orang-orang yang bertaruh kalau Qinchan akan kalah. Mereka ini tentu akan merugi. Walaupun hasil ini sudah diumumkan langsung oleh Ketua Ouyang, gadis ini masihlah tidak terima akan kemenangan dari Abang Qinchan, yang mana ini seketika saja membuat perhatian para peserta tertuju kepadanya. Mereka pun penasaran apa yang dilakukan oleh gadis ini. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.